Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita tuh mau bahas tentang apa sih? Tentang Indra Ken sama Doni Salmanan kan? Boleh nih sebelum masuk ke pembahasan inti, eh, saya mau tanya-tanya dulu nih ke salah satu. Menurut kalian gimana sih tentang kasus mereka berdua ini? Boleh mungkin dari Meka? Halo, uh, kalau kasus Indra Kents itu yang saya tahu itu kan dia uh, afiliator aplikasi kayak Binomo. Binomo itu kan setahu yang kita tahu lah itu dia kayak penghasil uang, kayak misalkan dengan klik kode dan lain-lain semacam itu. Nah, kalau misalkan banyak kita lihat itu sebenarnya ada aplikasi yang baik yang seperti itu juga. Nah, di sini salahnya Indra Kents ini dia membagikan banyak kode kepada orang, terus mempersuade masyarakat sekitar supaya mengikuti dan memfollow si Binomo ini. Nah, ternyata kalau misalkan diteliti di kasus yang kita akan bahas nanti itu, Binomo ini tuh termasuk ke dalam aplikasi yang bodong lah ibaratnya. Nah, si Indra Kents ini, Doni Salman ini, dia itu mempersuade kita kayak, ayo ikut ini aja, join ini aja, di sini untungnya gede loh, untungnya langsung cair loh, padahal itu nihil. Nah, di situ menurut pandangan saya itu, kalau misalkan dia memang ingin mendirikan suatu aplikasi penghasil uang seperti ini, dia harus jujur dan dia juga harus berkata yang sejujur-jujurnya di sosial media, karena kan di sosial media zaman sekarang banyak orang yang langsung percaya kan tanpa melihat diteliti dulu lah gitu. Jadi kayak harus lebih paham lah mengenai kode etik yang dia harus sharekan di media untuk masyarakat. Itu sih menurut saya. Wah, mantep banget nih Meka. Setuju-setuju sama Meka. Gara-gara itu jadi banyak banget orang-orang yang percaya sama dia, padahal itu sebenarnya bohong kan. Oke, boleh nih lanjut mungkin ke Divandra. Bukan hanya di Intrakens ya. Jadi kalau dari Doni Salmanan, nah dia itu nggak menggunakan binomo tapi Quotex. Nah jadi itu sama sih kayak binomo, cuman bedanya di aplikasi trading-trading atau penghasilan kripto segala macam. Nah si Doni Salmanan ini dia pakai aplikasi itu bukan binomo gitu. Dari aku sih tambahannya. Benar-benar benar. Oke, kita lanjut aja nih ke Lena deh, boleh Lena? Kalau menurut aku sih Indra Kents itu mempromosikan aplikasi yang lagi trending itu Binomo itu sebagai aplikasi yang udah legal kan, jadinya dia kasih strategi pemasaran kepada masyarakat supaya masyarakat itu tertarik. Jadi dia tuh menawarkan kayak keuntungan misalnya dia memasukkan investasi, terus ntar para yang invest itu dia itu dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 80 sampai 85%. Jadi kan orang kan jadi tertarik kan. Nah, terus habis itu yang korbannya itu jadi pada mempromosin aplikasi itu, jadi dari satu orang bisa jadi banyak korban yang percaya gitu. Kalau itu emang udah aplikasi legal. Oke, mungkin boleh ke Bagas. Oke, kalau dari aku sendiri sih kita bisa tahu ya kalau misalkan apa Indra Kents dan si Doni Salman ini kan di sosial media itu pamer-pamer banget kan, mobilnya banyak, rumahnya banyak, terus apa punya pasangan yang mungkin cantik, terus di band beli tas macam-macam gitu kan. Nah tapi di balik itu semua dia tuh sebenarnya kayak apa ya kasih image ke masyarakat kalau dari aplikasi trading ini mereka tuh bisa hidup mewah bermewah-mewahan dengan mungkin modalnya sedikit gitu kan. Nah mungkin itu juga kode etik yang sebenarnya salah juga karena masyarakat pasti pengen dong semua di zaman sekarang kan kepikiran orang tuh mau instan dari uang yang sedikit tapi dia maunya langsung untungnya gede terus maunya cepet. Nah ya di sini tuh
Sebenarnya kalau aplikasi trading gitu sih banyak ya, sebenarnya benar. Tapi salahnya ini kalau di binary option yang Binomo dan satu lagi yang di Doni Samanan itu, dia enggak real. Jadi sebenarnya tuh data yang di-manage sama user itu kayak dimanipulasi gitu sama komputernya. Kayak misalkan nih, orang pertama masukin 500.000, tapi pertama tuh dimenangin, tapi waktu pas menang terus kalah, waktu dia isi lagi, terus setelah itu dikalahin terus sampai duitnya itu habis. Karena aku juga pengalaman gitu sih. Aku pernah kecebur di Binomo ini gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, setuju nih sama Bagas. Boleh yang terakhir, Beatrix? Kalau dari aku sih, menurut aku kalau mereka itu ngerugiin orang banget ya, karena ada banyak tuh artis yang udah kena imbasnya gara-gara mereka. Contohnya tuh kayak kemarin tuh Reza Arab itu disuruh balikin kan uang uang 1 M ya, gara-gara uangnya itu dikasih dari Doni Salaman. Terus ada juga yang Rizky Bilar yang dikasih hadiah uang sama si Doni ini buat kayak hadiah karena udah lahiran anaknya, terus uangnya juga eh, disuruh balikin gitu loh. Jadi cukup merugikan sih. Itu aja. Ya, benar banget. Setuju nih sama teman-teman semuanya. Apa yang dia lakuin itu yang pertama penipuan, terus juga ngerugiin korban-korbannya, apalagi ngerugiin pihak-pihak yang nggak terkait, kayak artis-artis tadi yang disebutin. Itu kayak nggak make sense aja gitu nggak sih? Ya kan mereka juga nggak tahu gitu itu duitnya dari mana. Dan setelah tahu malah ternyata itu penipuan dan suruh balikin kan kayak ya kesel sih kalau jadi artis ya. Nah, nggak usah lama-lama nih. Kita langsung aja ke pembahasan. Boleh, Meka, share screen? Oke, dari tadi udah ngomong, udah ngasih pendapat tentang kasusnya mereka. Sekarang kita ke pembahasan. Di sini ada Perdemunta Meka, lalu ada Timotius Bagas, ada Divandra Sihotang, ada Febriani Magdalena, ada Veronica Cherry, yaitu saya sendiri, dan juga ada Maria Beatrix. Nah, ini judul yang berhasil kami angkat, yaitu kasus Doni Salmanan dan Indra Kents yang menjadi perhatian media internasional, dan ada juga artis ternama diduga terlibat menjadi afiliator. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Berbicara tentang Crazy Rich, salah satu nama yang mungkin tersirat di pikiran masyarakat adalah Indra Kents dan Doni Salmanan. Di media sosial saat ini, orang dengan mudah menyebut mereka Crazy Rich dan diidolakan oleh pengikutnya dan mereka biasanya super kaya. Fenomena ini tiba-tiba menjadi elit di media sosial. Nama Indra Kesuma atau yang biasa disebut Indra Kents dan Doni Salmanan sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Indonesia sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Indra Kents diketahui menjadi afiliator investasi berkedok trading, binary option, binomo. Sementara Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan menjadi afiliator Quotex. Nah, dari peristiwa ini memberikan banyak banget pelajaran bagi kita. Fenomena Crazy Rich ini telah menciptakan imajinasi kemewahan bagi banyak orang. Media sosial dan televisi ikut andil dalam menciptakan orang-orang yang memiliki hasrat kaya dengan cara apapun, yang setiap hari menyuguhkan tayangan-tayangan menebarkan kemewahan. Di sisi lain, kehadiran negara sangatlah diperlukan. Mengedukasi warganya. Mengedukasi masyarakat adalah satu kebutuhan yang harus dilakukan terus-menerus untuk menciptakan masyarakat yang berpikir secara jernih bahwa tidak ada kekayaan yang datang hanya dalam satu malam. Boleh di next. Nah, setelah kita mengetahui pendahuluan atau latar belakang dari kasus yang kelompok kami ambil ini, di sini kami menetapkan teori. Pada kasus Indra Kents sendiri, ia merupakan salah seorang yang melakukan penipuan di bidang investasi. Tetapi apa investasi itu sendiri? Menurut Sumanto, investasi merupakan komitmen sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Siklus cara kerja program afiliasi terbagi menjadi 4 tahap juga. Yang pertama,
dengan mendaftarkan diri untuk mengikuti program afiliasi dari perusahaan yang menyediakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, melakukan promosi produk dari perusahaan yang memberikan kerjasama bisnis dengan afiliator. Kemudian, konsumen atau customer mendapatkan kode referral dari afiliator. Dan terakhir, afiliator akan mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk yang telah dilakukan. Pada kasus Doni Salmanan ini, ia melakukan kasus afiliator di aplikasi Quotex. Aplikasi tersebut adalah sebuah aplikasi yang menyediakan perdagangan mata uang asing atau foreign exchange. Afiliator berasal dari kata afiliasi. Lalu, apa afiliasi itu? Afiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertalian sebagai anggota atau cabang, perhubungan, bentuk kerjasama antara dua lembaga pendidikan yang biasanya satu lebih besar daripada yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Lalu, pada kasus ini pula masuk ke dalam ranah pencucian uang. Pencucian uang menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Selain itu, karena kasus ini juga termasuk ke dalam penipuan atau hoax, apa yang dimaksud hoax itu sendiri? Menurut Septiaji Eko Nugroho, Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, menjelaskan bahwa hoax adalah sebuah informasi yang direkayasa. Informasi tersebut dibuat untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu, hoax juga merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta. Selanjutnya ada temuan dan pembahasan. Afiliator. Nah, afiliator ini adalah orang yang bertugas mempromosikan bisnis digital termaksud binary option seperti Binomo atau Quotex dengan menggunakan media sosial dan link tertentu. Afiliator ini juga mengiming-imingi para calon investor dengan keuntungan berkegiatan di binary option. Nah, binary option itu merupakan instrumen trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pandangan hukum tentang kasus Indra Kents. Nah, jadi kasus Indra Kents ini merupakan salah satu tindakan korupsi yang telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Nah, jadi Indra Kents ini dalam kasus Binomo terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemudian pasal-pasal yang diterapkan penyidik kepada Indra Kents. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pasal yang akan disangkakan adalah pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Pasal tersebut tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada efek bagi korban kasus Indra Kents. Korban penipuan investasi Binomo juga datang dari berbagai kalangan tanpa memandang usia. Nasib mereka begitu menyedihkan, bahkan ada yang sampai terlibat tindak kriminal. Korban Binomo, Erik Dewana menyanyikan tindakan afiliasi dan influencer media sosial yang juga mempromosikan aplikasi Binomo kepada publik. Akibat kerugian tersebut, para korban bahkan harus menjual aset mereka, keluarga mereka berantakan dan bunuh diri. Efek bagi korban kasus Indra Kents,
Contohnya, Maru Nazara memohon bantuan dari Presiden Joko Widodo sambil menangis dan menjelaskan bahwa ada korban bunuh diri setelah menjadi anggota salah satu afiliasi dan merugikan hingga ratusan juta di platform judi online binomial. Berdasarkan penelusuran di media massa, para korban disebut mengalami kerugian sebesar 3,8 miliar. Next. Terus ada juga pandangan hukum tentang kasus Doni Salmanan. Doni yang merupakan afiliator trending ini dilaporkan RA atas dugaan penipuan investasi di mana dia terancam hukuman berlapis dengan pidana maksimal 20 tahun penjara. Setelah menjalani pemeriksaan selama 13 jam dan dicecar dengan 90 pertanyaan, akhirnya Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan investasi bodong berkedok trending Binary Option Potek. Pandangan hukum tentang kasus Doni Salmanan ini sama dengan kayak Indra Kents, hanya berbeda pada aplikasi yang mereka gunakan. Doni Salmanan menggunakan Potek, sementara Indra Kents menggunakan Binomo. Pasal-pasal yang diterapkan penyidik pada Doni Salmanan mulai dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE hingga tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, di temuan dan pembahasan itu ada pandangan pakar hukum pidana tentang kasus Doni Salmanan. Pakar hukum pidana bidang tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yanti Ganarsi mengatakan, uang para korban di kasus penipuan berkedok binary option bisa dikembalikan. Menurut Yanti, polisi dapat menelusuri aliran tersebut melalui pengutusan tindak pidana pencucian uang. Ini juga berharap nantinya putusan pengadilan tidak keliru dan bisa benar-benar mengembalikan aset kepada pihak yang berhak atau korban. Selanjutnya ada efek bagi korban-korban kasus Doni Salmanan. Korban mengalami kegelisahan karena uang mereka, stres karena harus punya modal untuk bermain, bingung untuk mengembalikan pinjaman uang untuk bermain konteks, dan menjual apa yang bisa mereka jual. Akibat keraguan tersebut, para korban bahkan harus menjual aset mereka. Keluarga mereka berantakan dan bunuh diri menjadi jalan terakhir bagi mereka. Korban dari Doni Salmanan dan Indra Kents mencapai 50 miliar. Kesimpulan dari topik yang kami angkat ini adalah dua crazy rich, yaitu Doni Salmanan dan Indra Kents ditangkap polisi akibat kekayaannya. Dalam kasusnya, dua crazy rich ini dijerat pasal perjudian dan penipuan daring dan juga pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebagai upaya memberikan efek jera terhadap keduanya. Fenomena Indra dan Doni Salmanan ini sebagai seorang afiliator berkedok trading binary option secara online telah menciptakan imajinasi kemewahan bagi halayak umum. Oleh sebab itu, edukasi mengenai tawaran keuntungan instan dari crazy rich gadungan sangatlah diperlukan untuk diberikan kepada masyarakat. Kasus dari dua crazy rich ini hanya berbeda pada platform atau aplikasi trading yang digunakan oleh mereka. Doni menggunakan konteks, sedangkan Indra Kents menggunakan binomo. Kerugian korban yang tidak main-main, mulai dari korban harus menjual aset, keluarga korban berantakan, hingga korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Upaya dalam pencucian atau pemutihan uang untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan membuat keduanya dijerat pasal UU ITE dan juga TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Demikian fokus group discussion yang kami angkat dari topik ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.